Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Vidya Pratami dengan NIM 2186206183. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi UAS penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu ada judul peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. A. Latar belakang. Penelitian adalah aspek penting untuk meningkatkan derajat manusia baik secara duniawi maupun ukhrawi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara spiritual, intelektual, dan keterampilan sekolah. Terutama sekolah dasar memiliki peran vital dalam membentuk kemampuan berpikir anak. Namun, pembelajaran seringkali kurang efektif karena siswa hanya diajarkan untuk menghafal tanpa memahami, seperti pada pembelajaran PKN. Pembelajaran PKN harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, partisipasi aktif, dan karakter positif. Di SDN Karangtengah 3, hasil belajar PKN masih rendah karena metode ceramah dominan yang membuat siswa pasif. Untuk mengatasi hal tersebut, metode information shared dapat diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan hasil belajar PKN. Selanjutnya ada B, identifikasi masalah. Yang pertama ada pembelajaran berpusat pada guru sehingga siswa pasif. Yang kedua, kurangnya variasi metode pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran monoton dan hanya berorientasi pada penyampaian informasi. Yang keempat, sumber belajar tidak dimanfaatkan secara optimal. Yang terakhir, rendahnya hasil belajar siswa pada mata pembelajaran PKN. Selanjutnya ada C, pembatasan masalah. Yang pertama ada penelitian difokuskan pada penerapan metode information search pada globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3. Yang kedua, fokus pada peningkatan hasil belajar PKN melalui metode information search. D, ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas metode information search dalam pembelajaran PKN materi globalisasi. Yang kedua, bagaimana metode ini meningkatkan hasil belajar PKN siswa kelas 4 SDN Karangtengah. Selanjutnya, E, tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN siswa melalui metode ini. Selanjutnya ada F, manfaat penelitian. Yang pertama, teoritis, memberikan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran PKN. Yang kedua itu ada praktis, bagi siswa, meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Bagi guru, memperkaya metode pembelajaran yang efektif. Bagi sekolah, mendukung pembelajaran aktif dan meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan. Selanjutnya bab 2. Yang pertama adalah landasan teori. Tinjauan hasil belajar PKN. Yang A, belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat interaksi, stimulus, dan respon. Perubahan tersebut bersifat permanen dan mengarah ke perilaku yang lebih baik. Selanjutnya ada teori belajar. Kognitisme menekankan proses berpikir kompleks dalam belajar, seperti asimilasi, akomodasi, dan ekulibasi. Yang selanjutnya ada behaviorisme, fokus pada hubungan stimulus dan respon yang menghasilkan perubahan perilaku. Yang terakhir ada konstruktivisme, pengetahuan dibentuk melalui aktivitas siswa secara aktif. Yang B, hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku setelah melalui proses pembelajaran mengajar yang mencakup 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya ada ranah hasil belajar. Kognitif mengacu pada taksonomi Bloom C1 sampai C6 untuk meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan sintesis.
Selanjutnya ada afektif, meliputi kepekaan, respon, penilaian, organisasi nilai, dan karakter. Yang terakhir ada psikomotorik, berkaitan dengan kemampuan gerak seperti persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, hingga kreativitas. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama adalah faktor intens, yaitu jasmani, psikologis, dan kelelahan. Yang yang ketiga itu ada faktor ekstern, yaitu ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penilaian hasil belajar mencakup tes, yaitu lisan, tulis, dan tindakan, yang dan non-tes, yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Yang C ada pendidikan kewarganegaraan atau PKN. PKN adalah mata pelajaran yang membangun kesadaran bernegara, cinta tanah air, dan perilaku demokratis dalam menghadapi globalisasi. Tujuan PKN adalah untuk membentuk siswa yang kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isu kewarganegaraan. Selanjutnya melatih partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam berbagai kegiatan. Yang terakhir adalah membangun kemampuan interaksi global dan pemanfaatan teknologi informasi. Metode pembelajaran seperti information search dapat membantu siswa menemukan informasi dari berbagai sumber untuk menyelesaikan pembahasan. Landasan teori mencakup pemahaman tentang belajar, hasil belajar, dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk siswa yang kompeten secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Implementasi yang tepat dengan metode pembelajaran efektif akan membantu pencapaian tujuan pendidikan secara maksimal. Selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan atau PKN. PKN adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang demokratif, berpikir kritis, partisipasif. Hasil belajar PKN mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Tujuan utamanya adalah mengembangkan sikap demokratis, kepedulian, serta kemampuan peran dalam peraturan global. Selanjutnya globalisasi. Globalisasi adalah proses penyatuan dunia dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak positif globalisasi meliputi kemajuan teknologi, peningkatan etos kerja, dan kompetensi sehat. Namun, globalisasi juga memiliki dampak negatif seperti masuknya nilai-nilai asing yang dapat merusak budaya lokal dan gaya hidup konsumtif. Globalisasi mempengaruhi berbagai bidang seperti yang pertama itu ada politik, yaitu seperti demokrasi diterapkan di berbagai negara. Yang kedua ada ekonomi, perdagangan internasional meningkat. Yang ketiga ada budaya, penyebaran gaya hidup dan seni internasional. Yang keempat ada komunikasi dan transportasi. Dunia terasa tanpa batas. Yang terakhir ada sosial. Solidaritas global meningkat dalam situasi bencana. Selanjutnya ada metode pembelajaran information search, yaitu metode strategi pembelajaran aktif yang melibatkan siswa secara langsung dalam mencari informasi melalui dokumen, buku, artikel, dan atau internet. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama ada membagi siswa ke dalam kelompok, yang kedua ada menyediakan bahan bacaan, yang ketiga ada memberikan pertanyaan untuk dicari jawabannya, yang keempat ada menulis hasil informasi dalam lembar kerja, yang kelima ada mendiskusikan jawaban dan mengembangkannya. Metode ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, memperluas wawasan, dan meningkatkan keaktifan. Namun kekurangannya adalah perlunya fasilitas memadai seperti akses buku dan internet. Selanjutnya ada karakteristik siswa sekolah dasar. Siswa SD khususnya kelas 4 berada pada tahap perkembangan operasional konkret 7-12 siswa SD. Khususnya kelas 4 berada pada mereka mampu berpikir logis tetapi membutuhkan hal-hal konkret.
Pembelajaran efektif pada tahap ini melibatkan aktivitas langsung yang berfokus pada objek nyata. Proses belajar yang kreatif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menyenangkan siswa. Selanjutnya ada penelitian terkait. Yang pertama ada dari Purnamasari dari MIN Yogyakarta 2. Metode information search dapat meningkatkan hasil belajar IPS. Yang kedua ada Munasikah dari MI Sidorejo Magelang. Strategi ini meningkatkan kepemahaman Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Penggunaan metode konvensional membuat pembelajaran PKN monoton dan pasif. Metode information search menawarkan pendekatan yang lebih menarik, meningkatkan keaktifan, dan memperbaiki hasil belajar siswa. Melalui penerapan strategi ini, siswa dapat belajar secara aktif, berpikir kritis, dan menerima pembelajaran dengan lebih baik. Selanjutnya ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dapat dalam penelitian ini adalah menggunakan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN. Selanjutnya bab 3 yaitu ada metode penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis tingkat ketercapaian hasil belajar siswa maupun tingkat aktivitas tindakan guru dan siswa melalui statistik deskriptif. Sedangkan teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan menyeleksi, menyederhanakan, mengklarifikasi, memfokuskan, mengorganisasi, atau mengkaitkan gejala secara sistematis dan logis, membuat abstrak dan kesimpulan makna hasil analisis. Selanjutnya, dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 6 dengan menggunakan metode pembelajaran information search, penelitian ini berkolaborasi dengan 2 rekan sejawat sebagai pengamat atau obser, yaitu obser 1 guru kelas 3 dan obser 2 guru kelas 4 lainnya, membantu penelitian dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.